Nah, Bapak Ibu, kalau saudara melihat Tuhan menyuruh ya, segini panjangnya, segini lebarnya, kan mumet Bapak Ibu. Tetapi yang hebatnya kalau saya lihat di dalam ayat 22, kita loncat ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara, kita melihat ya, terkadang Tuhan menyuruh kita, ini poin pertama ya. Tuhan menyuruh kita ke sesuatu yang mumet. Yang kalau kita lihat, baru mau baca aturannya aja, kita sudah bilang, waduh gak kuat, gak sanggup. Ini baru mau lihat aturan nih. Syarat-syaratnya untuk bangun bahtera, waduh, Nuh ini bukan arsitek ya. Nuh tidak ada latar belakang dikatakan dia arsitek. Tetapi yang bisa membuat dia menjadi hebat adalah karena dia seirama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, dia mau lakukan. Dia tidak banyak bicara, sekalipun mungkin dalam pembuatan bahtera ada hal-hal yang dia tidak mengerti. Karena Tuhan bilang harus berkotak-kotak, ada lantai bawah, lantai tengah, lantai atas. Waduh saudara, betapa dia mungkin, saya bilang tertekan juga, dia tidak punya pengalaman arsitek. Dan Tuhan menyuruh dia untuk lakukan saja. Secara logika mungkin dia tersiksa. Tetapi benar-benar kita lihat bagaimana dia mengikuti apapun yang diperintahkan Tuhan. Sehingga kita lihat semua Tuhan sempurnakan. Nah, poin yang perlu kita pelajari di sini adalah ketika ada persyaratan Tuhan berikan kepada kita, jangan mundur dulu, jangan mumet dulu, jangan banyak bicara dulu. Ada kalanya Tuhan keluarkan kita dari zona nyaman. Ada kalanya Tuhan buat kita mungkin pusing dulu. Tetapi yang kita tahu, Tuhan sangat tahu keterbatasan kita. Ada kalanya kita dibuat mumet dulu. Ada kalanya kita membaca persyaratan ini, waduh hebat sekali ya. Kita aja mengurus visa Amerika Bapak Ibu ya. Rasanya sangat, aturannya, persyaratannya itu, wah susah sekali. Tapi kita lihat sekalipun susah, kalau saudara bisa lewati semua dengan baik, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan kasih karunia Tuhan, bisa lolos tuh ya. Dan kita lihat bahwa walaupun ada kalanya apa yang Tuhan suruh membuat kita ini secara manusia tidak sanggup, tapi ingat Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Selama kita jalani proses tersebut, percaya saja Bapak Ibu, Tuhan pasti sanggup. Seperti ada pujian mengatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Kita aminkan bahwa kita terbatas adanya, tetapi kita punya Allah yang sanggup menyempurnakan keterbatasan kita. Poin kedua Bapak Ibu, kayaknya ada yang kurang. Selama saudara baca kejadian tentang Nuh, saudara kalau teliti ya, saudara pasti ada yang kurang di bahtera ini ya. Kalau saya perhatikan, saya membaca firman Tuhan, kalau saudara juga teliti melihat tentang cerita pembangunan bahtera Nuh, saya sampai bilang ada satu yang mungkin Tuhan lupa ya. Ada yang Tuhan enggak ngomong sama Nuh. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Bapak Ibu coba lihat ya. Membangun bahtera, atau mungkin orang bisa berkata kapal. Tetapi herannya, bahtera itu nggak ada kemudi, ya kan? Bayangkan sebuah bahtera tidak ada kemudi. Apa Tuhan lupa? Ya. Apa Tuhan lupa pasang kemudi? Apa Tuhan ada unsur kesengajaan dalam hal ini? Ya, kedua-duanya mungkin iya. Karena saya melihat bahwa
Tuhan waktu menyuruh Nuh buat bahtera, bahkan mungkin orang bilang kapal, karena bentuknya kan kayak kapal, Bapak Ibu. Sengaja Tuhan tidak membuat yang namanya kemudi. Ya, sementara kemudi itu sangat penting sekali. Saudara naik mobil nggak ada kemudi, kira-kira gimana, Bapak Ibu? Ya. Sedangkan kemudi itu fungsinya adalah untuk mengarahkan kapal. Kapal itu butuh kemudi, ya. Nah, ini saya bilang kenapa Tuhan lupakan ya? Atau mungkin dengan sengaja kemudi itu memang tidak dibuat. Mengapa Tuhan lupa pasang? Ya. Saya mau katakan bukan soal kemudi dalam hal ini. Tapi siapa yang kendalikan bahtera itu yang jauh lebih penting. Amin. Karena saya percaya ini bicara soal penyertaan Tuhan. Selama Tuhan masih ada di bahtera itu, tidak peduli ada badai, bukan masalah badai dalam hal ini, tapi saya lihat penyertaan Tuhan itu jauh lebih sempurna. Kita dituntut Tuhan untuk berpikir bahwa sekalipun bahtera ini seperti nggak ada kemudi, tetapi Tuhan berfirman kepada kita hari ini, serahkan kemudimu hanya kepada Tuhan. Karena di balik kehampaan yang kita alami, mungkin ya kita berada di tengah kondisi terombang-ambing karena airnya itu luar biasa, Bapak Ibu ya, bisa menghantam seluruh dunia. Tapi kita lihat kalau Yesus pegang kemudi, berarti Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengatur arah dan tujuan kehidupan kita, sehingga tidak diperlukan usaha manusia untuk mengemudikan kapal, karena Yesus jadi juru mudi kita. Amin. Nuh percaya sepenuhnya pada perlindungan Tuhan, tanpa perlu mengetahui kemana ia akan dibawa Tuhan. Dia sudah di dalam bahtera. Waduh, nggak ada kemudinya lagi. Tetapi kita melihat, sekalipun tidak ada kemudi, tetapi Tuhan tahu bagaimana mengarahkan kita. Tuhan tahu bagaimana melindungi kita. Tuhan tahu bagaimana menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Untuk itu, engkau yang jauh di sana, mungkin Francis Kasilia yang ada di Korea sana, percayalah bahwa kalau Yesus jadi juru mudi, tidak akan pernah tenggelam, ya. Tidak akan pernah kita dibawa dalam kehancuran. Tetapi Tuhan pasti akan melakukan keajaibannya. Tuhan tahu bagaimana harus mengarahkan bahtera rumah tangga kita semuanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga, kemudinya itu mungkin bisa ya mabok ya, kemudinya mungkin lagi error. Tetapi saya yakin Yesuslah juru mudi kita. Nggak usah berharap kepada manusia, tetapi kalau Yesus yang mengatur bahtera rumah tangga kita, saya percaya kita tidak akan pernah mengalami kehancuran. Saya yakin Tuhan yang tuntun kita berhadapan dengan alam semesta sekarang ini. Tuhan jauh lebih mementingkan kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, walaupun di sekeliling bahtera kita ada goncangan yang begitu hebat, tetapi di dalam bahtera itu Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Saya ingin bertanya lagi, kira-kira berapa hari Nuh di dalam bahtera? Nah, coba ya, kalau bangun bahtera kan 120 tahun ya. Kira-kira setelah selesai itu, semua sudah masuk bahtera. Saya mau tanya Bu Resti, ya, kira-kira ada berapa lama mereka berada di dalam bahtera?
Karena 40 hari 40 malam mereka diguyur hujan badai ya. Dan saya mau tanya, ya, sampai tanah itu kering, kira-kira ada berapa hari? Kurang lebih setahun lebih sedikit lah, Bu. Nah, iya. Setahun Jadi lebih ya. kita bedakan ya. Buat Batra 120 tahun. Datang air bah 40 hari 40 malam. Dan selama mereka di Batra itu sampai tunggu tanah kering itu ada 375 hari. Ya. Benar-benar bumi itu habis total. Benar-benar seperti tidak ada harapan. Karena terbukti ya, Nuh ini waktu sudah selesai semuanya dan mereka sudah terdampar di mana kira-kira? Di gunung ya, di Gunung Ararat ya. Nah, Ya, di Gunung Ararat. ya, Nuh mulai mencoba ya. Waktu buka itu pintu atas, atap atas ya. Dia pingin lihat keadaan sekitar ya. Apakah memang sudah badainya sudah berlalu? Badai boleh berlalu Bapak Ibu ya, selesai. Tetapi tanaman-tanaman semuanya sudah pada hanyut. Tidak ada apa-apa lagi. Sampai untuk memastikan itu, burung pertama dikeluarin. Ya, burung apa kira-kira? Saudara? Merpati. Kayaknya merpati terakhir ya. Burung apa yang pertama? Ini kayaknya mesti kita belajar ya. Oh, jadi gini. Burung gagak yang pertama. Kemudian ternyata belum ada, memang habis total kan. Jadi nggak ada harapan Bapak Ibu. Kemudian merpati dilepas lagi. Nah baru di situ ya. Untuk berapa kali kita lihat ada percobaan daripada Nuh, baru terlihat ya ketika burung dilepas baru membawa daun atau tangkai itu ya, pohon zaitun punya ya. Baru Nuh mengatakan wah berarti ada harapan. Nah bayangkan Bapak Ibu ya, waktu Nuh buka pintu itu, Nuh lihat kan ya semua hancur, semua tidak ada harapan. Tetapi kita lihat masih ada harapan di dalam imannya kepada Tuhan. Waktu dia buka habis gitu, wah dia buka kaget ya, semuanya sudah habis ludes. Tapi apa yang dia perbuat di dalam Kejadian pasal 8 saudara lihat ya, dia mulai kumpulkan batu dan dia mendirikan mezbah di situ. Dia mulai memuliakan Allah walaupun di tengah-tengah kondisi yang hambar, tidak ada harapan. Tetapi kita melihat di tengah tidak ada apa-apanya, sepertinya semua yang dia lihat tidak menghasilkan, tetapi yang dia lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Memuliakan nama Tuhan di tengah kondisi yang tidak punya apa-apa, itu membuat hati Tuhan tertarik. Yang harusnya Tuhan sudah memusnahkan manusia dan semuanya karena kejahatan manusia. Tetapi kita melihat ada perintah baru dan janji Tuhan yang baru Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang menakjubkan Tuhan janji setelah badai. Ya, setelah badai berlalu, saya melihat ada janji Tuhan di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Dan ini menjadi kekuatan dan iman kita kepada Tuhan. Silakan Pak Antonius baca Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Ayat 21 dulu Pak ya. Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Coba Pak Antonius baca. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan
Dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita melihat ya, bagaimana Tuhan itu bisa mengubah keputusannya. Bukan Tuhan itu pelin-pelan, tapi benar-benar Tuhan mengindahkan akan persembahan daripada Nuh. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dia mencari sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan pada akhirnya ya mencium persembahan yang harum itu, dan dia mulai berjanji, dia berfirman dalam hatinya bahwa aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun manusia penjahat. Nah, kita perhatikan ya, Tuhan bukan disogok pada dengan apa yang ada padamu. Tuhan tidak bisa disogok dengan persembahanmu. Tetapi kita melihat bagaimana Nuh, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan di tengah tidak ada apa-apanya. Dan dengan hati yang tulus dia menyanyi memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ini jadi peringatan buat kita di hari Imlek ya. Saya percaya saudara membagikan angpau merah itu ya, bukan berarti bahwa saudara menginginkan bahwa dengan membagikan angpau maka akan ada keberuntungan, kemakmuran buat saudara. Tetapi yang menjadi harapan kita bisa memberi, kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain, itu tanda bahwa kita punya kasih. Tuhan tidak melihat seberapa besar yang engkau berikan. Tuhan tidak melihat seberapa indahnya angpau merah yang saudara bagikan. Tetapi yang terpenting adalah hati yang engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Segala ketulusan yang engkau berikan. Bahwa sesungguhnya engkau sekarang ini mungkin kumpul-kumpul lagi makan seperti Pak Rianto, Ibu Lisa, saya lihat ya Pak Sutrisno lagi makan-makan tadi ya. Saya yakin percaya karena ada kasih yang membuat kita bisa terkumpul kembali dengan ada damai, walaupun mungkin ada perselisihan, walaupun mungkin ada debat di dalam keluarga. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mari kita belajar memberi kasih, belajar menaruh kasih setiap waktu, dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya terlalu amat yakin di musim Imlek ya, dari kemarin sampai hari ini, saudara sedang mempraktekkan kasih. Saudara punya hati seluas samudra untuk memaafkan mereka yang bersalah dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita bisa berbagi angpau, saya percaya saudara makin diperkaya dalam kasih, dan Tuhan juga akan mengaruniakan berkat-berkat spesial untuk saya dan saudara. Jangan lupa, saudara mungkin hari ini bisa makan-makan enak, tapi mari berbagilah untuk mereka-mereka yang sekarang ini sedang dalam sakit, sedang dalam kekurangan. Adakah hatimu juga terpanggil untuk memberi kasih? Ya, saya pribadi ketika diundang makan-makan gitu, dalam hati kecil saya nangis. Saya bilang gini, Tuhan hari ini saya makan enak, tetapi ada orang yang mungkin lagi mengorek-ngorek sampah, ya, lagi butuh makan, tidak punya apa-apa. Waduh, saya waktu makan enak itu teringat, iya ya, ada yang ngorek-ngorek sampah, yang mencari gelas-gelas plastik gitu, yang kumpulkan plastik-plastik sampah gitu untuk sesuap nasi. Waduh, saya bilang betapa kita hari ini sangat berbahagia, sangat beruntung.
Karena kita bisa nikmati kenyamanan, kita masih ada di tempat yang aman. Wah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tadi juga ketika saya melihat ya di beberapa rumah berkelimpahan dengan makanan, saya teringat anak saya di asrama. Aduh Tuhan, ya di anak-anak asrama mereka juga ya makan seadanya. Mereka cuma dijatah makan. Aduh, saya bilang, seandainya ya mereka ada dekat dengan kita, sebagaimana saya bisa puas dan kenyang dikasih makan sama jemaat. Saya merindukan anak-anak asrama di sekolah Alkitab pun bisa menikmati makan enak seperti saya hari ini. Bahkan saya berdoa tadi, Tuhan kirimkan orang-orang yang ada di seputar sana ya, seputar Kota Batu sana, supaya terpanggil untuk memberi makan kepada mahasiswa-mahasiswi di sana. Supaya kebahagiaan yang saya nikmati hari ini juga bisa dinikmati oleh mereka-mereka yang lagi butuh. Saya yakin saudara, hari ini adalah momen di mana kita diberikan kesadaran. Sebagaimana Tuhan ya mengubah keputusannya yang tadinya, manusia ini sudah dikutuk sama Tuhan sebenarnya. Karena jahatnya ndak mari-mari ya Bapak Ibu. Tapi karena ada Nuh yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, hati Tuhan luluh. Ya, dia penuh kasih, menyambut kembali kita manusia. Bahkan dia jamin ya, selama bumi masih ada, tak akan henti-henti musim menabur dan menuai. Jadi jangan hanya ingin menuai saja, tapi malam hari ini mari buktikan kita mau menabur sebagai tanda kasih dan terima kasih kita kepada Tuhan. Malam hari ini tak henti-hentinya kita akan menabur, dan tak henti-hentinya kita juga akan menuai. Kalau tadi waktu bangun pagi dimulai dengan cuaca yang baik, siang hari panas, selesai makan siang, waduh, hujan deras di sini Bapak Ibu, hujan angin. Tapi setelah itu sebentar lagi sudah surut kembali. Wah, saya bilang siang malam kita ini benar-benar dijaga Tuhan. Kita tidak dalam kekeringan. Saat tanah mulai kering, datanglah hujan mengguyur supaya tanah itu kembali disuburkan oleh Tuhan. Saya percaya itulah kehidupan kita. Ada kalanya kita juga, ya kalau saya mengalegori, ada kalanya kita dalam kekeringan. Tetapi ada saat ketika kita mencari Tuhan, kita mulai merasakan hujan berkat dari Tuhan. Hati kita kembali disiram oleh kuasa dari firman Tuhan yang memberikan kita ketenangan, kenyamanan, kelimpahan keberkatan kembali. Saya percaya malam ini kita yang baru ya, yang merayakan Imlek, mari pertontonkan kasih Tuhan, praktek kebenaran firman, dan jadilah berkat. Bukan sekedar Anda menuai saja, tapi mari memberi yang terbaik buat Tuhan.